Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang pada Senin siang 13 Maret 2023 menggelar bimbingan teknis penguatan peran dan fungsi jabatan, khususnya bagi fungsional Polisi Pamong Praja yang digelar di Hotel Night and Day Laguna Tanjung Pinang. Kegiatan BIMTEK ini dibuka oleh Kepala Satpol PP Tanjung Pinang Abdul Qadir Ibrahim dan dihadiri Sekretaris Ferry Andana, para kepala bidang serta peserta BIMTEK para ASN jabatan fungsional Pol PP sebanyak 92 orang. Ketua Panitia Penyelenggara Jeffrey Kurniawan dalam laporannya menyampaikan, BIMTEK Polisi Pamong Praja ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karir dan profesionalisme anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya di bidang penegakan perda dan ketentraman masyarakat. Kasatpol PP Tanjung Pinang Abdul Qadir Ibrahim usai membuka kegiatan berharap peserta dapat mengikuti kegiatan BIMTEK dengan baik dan maksimal sehingga menambah pengetahuan dan informasi regulasi terbaru. Intinya bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan dapat kita serap dengan seketika. Karena itu dalam perundangan dan peraturan pun selalu ada yang baru atau yang lama yang perlu. Begitu juga dengan dasar-dasar Satpol PP sendiri. Karena itu kita ingin kinerja kita semakin baik, semakin bagus, terutama tidak ada komplain dari masyarakat. Karena kita ini polisi Pamong Praja. Kita ingin pengetahuan Satpol PP terus bertambah sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan memberi kepastian peraturan daerah dan lainnya bagi masyarakat. Senada dengan hal itu, Sekretaris Satpol PP Kota Tanjung Pinang Ferry Andana mengungkapkan bahwa saat ini kapasitas personil Satpol PP Tanjung Pinang sebanyak 254 orang. Sedangkan kebutuhan idealnya 250 orang hingga 300 orang PNS. Dalam BIMTEK ini sendiri jumlah fungsional Polisi Pamong Praja yang mengikuti sebanyak 92 personil. Untuk pelayanan Permendagri 17/2019, ketentuan penghitungan kita itu di rank sekitar 250 sampai 350. Nah, kebutuhan saat ini kapasitas personil include ya termasuk honorer atau PTT itu 254. Itu termasuk PTT. PNS-nya saja hanya 151. Jadi kalau berdasarkan penghitungan berarti kita masih kurang 200 PNS. Nah, PTT atau honorer ini yang bisa nanti ikut tes. Nah, ketentuan kita masih pada Satpol PP adalah PNS tidak boleh melekat atau tidak boleh mendaftar melalui jalur P3K. Itu personil kita. Untuk hari ini pelatihannya kita mengajak rekan-rekan Satpol PP yang jabatannya jabatan fungsional Pol PP dengan jumlah 90 personil untuk hari ini. Berarti khusus yang fungsional dan pegawai Pak ya? Sementara itu analis SDM aparatur yang juga selaku Kepala Seleksi Wilayah 1 Subdirektorat Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP, Budi Sohibul Hayat yang hadir sebagai pemateri mengatakan ada 2 poin materi yang akan disampaikan. Pertama yakni terkait implementasi Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dalam pengelolaan kinerja pejabat fungsional Pol PP dan angka kreditnya. Dan materi kedua implementasi Permen PAN RB tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan terkait dengan perubahan regulasi terkait dengan jabatan fungsional. Karena saat ini jabatan fungsional itu berubah. Yang terbaru adalah Permen PAN 1 tahun 2023. Itu sangat dasar sekali perubahannya. Jadi sebelumnya penilaian angka kredit itu disampaikan oleh atau dinilai oleh tim penilai dan berdasarkan kegiatan yang sudah digariskan dalam Permen PAN 2014. Nah, saat ini penilaian itu nanti akan berdasarkan ekspektasi dari pimpinan. Jadi kalau ekspektasinya Pak Hasan itu mau membuat di Tanjung Pinang itu seperti apa yang dilakukan oleh Satpol PP, nanti secara lincah itu secara detail termasuk adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab,
Budi juga menambahkan selain memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah, Polisi Pamong Praja juga memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Diketahui sebelumnya Presiden RI Joko Widodo saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda menghadapi isu penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi. Maka peran Satpol PP juga ikut menyelenggarakan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang aman, tentram, tertib dan diharapkan pula akan meningkatkan daya tarik berusaha bagi investor dan pengelola lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dalam pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. 2. Implementasi Permen Pan RB nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dibiayai oleh APBD Kota Tanjung Pinang tahun anggaran 2023. Demikian yang